Suami dan ibu mertuaku pergi berlibur ke luar negeri, meninggalkanku sendirian bersama anak tiriku yang selama ini bisu. Namun, tak lama setelah mereka berangkat, tiba-tiba ia bisa berbicara dan memperingatkanku, "Bu, jangan minum teh dari nenek itu. Mereka punya niat jahat." Saat itu juga jantungku terasa seakan berhenti. Sebelum lanjut ceritanya, silakan absen dulu di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aisyah menyusuri koridor marmer yang panjang dan dingin, setiap langkahnya bergema seolah menantang kesunyian absolut yang selalu membalut rumah besar warisan keluarga suaminya, Ibrahim. Pernikahannya, yang seharusnya menjadi pelabuhan kebahagiaan, justru terasa seperti sangkar berlapis emas yang mencekik, terutama di bawah tatapan tajam dan menghakimi dari ibu mertuanya, Nyonya Ratna. Selama 3 tahun, ia hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, berjuang keras mencari tempat di hati Ibrahim yang selalu dingin dan sibuk, serta mencoba merangkul Rian, anak tirinya yang bisu sejak kematian tragis ibu kandungnya. Sebuah trauma masa lalu yang tak pernah dibicarakan secara terbuka, namun terasa begitu pekat dan beracun di setiap sudut kediaman ini. Aisyah sadar betul, kepergian suami dan ibu mertuanya untuk berlibur selama 2 minggu ke Eropa bukan hanya kesempatan untuknya menarik nafas lega, melainkan juga sebuah ujian sunyi yang entah mengapa terasa lebih berat daripada kehadiran mereka. Sebuah periode di mana ia harus berhadapan langsung dengan hantu-hantu kesepian dan dinding tebal yang dibangun Rian di sekeliling jiwanya yang rapuh. Nyonya Ratna, seorang matriark berwibawa dengan mata setajam elang dan kendali emosi yang nyaris sempurna, telah memastikan bahwa perpisahan itu diatur dengan sangat terperinci dan tanpa celah. Segalanya harus berjalan sesuai skenarionya, bahkan ketiadaan dirinya. Sebelum berangkat, ia telah meninggalkan instruksi yang tebalnya seperti kamus usang, mengatur menu makanan, jadwal tidur Rian, hingga urutan pembersihan perak kuno di ruang makan. Seolah Aisyah hanyalah manajer sementara yang tidak kompeten, bukan istri sah dari putranya. Kata-kata perpisahan Nyonya Ratna disampaikannya dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya. "Jaga Rian baik-baik, Aisyah. Jangan sampai kau buat kesalahan yang akan kusesali saat kembali. Ingat, hanya kau yang bertanggung jawab atas segala yang terjadi di sini selama kami tiada." Kalimat itu menggantung di udara seperti hukuman yang siap dijatuhkan, meninggalkan Aisyah dengan beban yang jauh lebih berat daripada yang ia sangka. Pagi itu, mobil sedan mewah hitam itu perlahan menjauh dari gerbang besi tempat itu, membawa serta aura otoritas dan ketegangan yang selama ini menyelimuti rumah itu. Aisyah berdiri di teras, memeluk dirinya sendiri dalam keheningan yang tiba-tiba menjadi hampa, namun juga sedikit membebaskan, merasakan kontras yang aneh antara kelegaan dan kekhawatiran yang mendalam. Rian, yang selama ini selalu seperti bayangan yang enggan disentuh, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tubuh kecilnya tampak ringkih dibalut kemeja linen berwarna pucat, dengan mata coklatnya yang lebar menatap kosong ke arah gerbang yang baru saja tertutup, memantulkan kesedihan dan misteri yang tak terucapkan. Selalu ada rasa bersalah yang menusuk Aisyah ketika ia mencoba mendekat, karena ia tahu, di mata Rian, ia adalah wanita yang menggantikan posisi sosok yang dicintai, meski Aisyah telah mencurahkan seluruh ketulusannya untuk memecahkan kebekuan hati anak itu. Rian, pada usianya yang ke-10 tahun, telah menguasai seni bisu yang sempurna, sebuah pertahanan diri dari puing-puing kehilangan yang mendalam. Komunikasinya hanyalah melalui tatapan mata yang penuh makna dan gerakan tangan yang terbatas. Namun Aisyah sering menangkap kecerdasan yang tajam di balik kebisuan itu. Ia tahu, Rian mengerti segalanya, mungkin bahkan lebih banyak daripada yang disadari orang dewasa di sekitarnya. Tantangan Aisyah selama 2 minggu ke depan adalah bukan sekedar mengurus kebutuhan fisik Rian, melainkan membongkar tembok emosional itu, mencari celah kecil di mana benih kasih sayang dan kepercayaan dapat tumbuh, tanpa bayang-bayang penilaian dari Nyonya Ratna yang menaungi segalanya seperti jamur beracun. Aisyah berjanji pada dirinya sendiri, periode ini akan menjadi babak baru, di mana ia akan menggunakan waktu yang sunyi ini untuk benar-benar menjadi ibu bagi Rian, bukan sekedar istri baru papa. Aisyah memutuskan untuk memulai misinya dengan hal-hal sederhana. Ia memindahkan sesi belajar Rian dari perpustakaan yang suram ke taman belakang yang dipenuhi bunga kamboja dan aroma tanah basah, berharap keindahan alam bisa meredakan ketegangan yang mengikat jiwa anak itu. Mereka duduk di kursi rotan,
Rian menggambar dengan pensil warna menciptakan dunia fantasi yang kompleks di atas kertas, sementara Aisyah membaca buku fiksi ringan. Sesekali melirik anak itu dengan penuh perhatian, menghindari tatapan yang memaksa. Keheningan di antara mereka bukanlah keheningan yang dingin seperti biasanya. Kali ini ia terasa seperti kanvas kosong yang siap diisi, sebuah jeda yang lembut dari hiruk-pikuk intrik keluarga yang selama ini menyesakkan dada Aisyah setiap kali ia melangkah masuk ke rumah megah ini. Malam pertama tanpa Ratna dan Ibrahim terasa panjang dan sunyi. Hanya dihiasi suara jangkrik dan embusan angin malam yang membelai tirai beludru tebal. Aisyah memastikan Rian tertidur pulas di kamarnya yang berlantai kayu jati, mengamati wajah polos anak itu yang hanya tampak damai dalam tidur, bebas dari beban kebisuan yang ia pikul di siang hari. Ada kehangatan baru yang mulai merayap di hati Aisyah. Rasa memiliki dan tanggung jawab yang murni tanpa diintervensi oleh pandangan skeptis Ratna. Ia kembali ke kamarnya, mengenakan piyama sutra sangit, dan duduk di balkon. Memandangi bulan sabit yang tergantung misterius di langit gelap, merenungkan betapa rapuhnya kebahagiaan yang ia cari dalam keluarga ini, dan betapa besarnya tantangan yang harus ia hadapi untuk membuktikan ketulusan cintanya pada Ibrahim, yang mungkin telah lama terkubur di bawah dominasi ibunya. 2 hari berlalu dalam suasana yang tenang namun tegang. Rian mulai menunjukkan sedikit penerimaan. Ia tidak lagi lari saat Aisyah mendekat dan bahkan membiarkan Aisyah membantu merapikan mainan balok kayu kuno miliknya. Puncaknya terjadi saat makan siang di hari ketiga, ketika Rian secara spontan menyerahkan sepotong buah apel yang baru dikupasnya kepada Aisyah. Sebuah isyarat kecil yang bagi Aisyah terasa seperti gempa bumi emosional, sebuah retakan kecil di dinding pertahanan Rian yang telah lama ia doakan. Momen kebersamaan yang tulus ini adalah oase di tengah gurun emosi, memberikan Aisyah energi dan harapan bahwa cintanya, meskipun tidak terucap, perlahan-lahan mulai dipahami oleh hati kecil yang terluka itu. Namun, suasana damai itu selalu memiliki batasnya di rumah ini. Pada sore hari menjelang senja, saat langit mulai diwarnai jingga keemasan, seorang wanita tua yang bekerja di rumah itu, yang sering dipanggil Nenek Siti, muncul di ambang pintu ruang keluarga. Nenek Siti adalah sosok yang jarang bicara, selalu melayani Nyonya Ratna dengan loyalitas buta, dan kehadirannya selalu memancarkan aura hormat yang kaku. Ia membawa nampan perak yang di atasnya terdapat 2 cangkir porselin Tiongkok antik, mengeluarkan aroma herbal yang kuat, menenangkan, namun entah mengapa terasa asing dan sedikit menekan bagi Aisyah yang selama ini hanya mengonsumsi teh biasa. "Ini teh khusus Nyonya Aisyah," ujar Nenek Siti dengan suara serak yang hampir tak terdengar, matanya yang tua dan buram menghindari kontak mata langsung. "Nyonya Besar Ratna yang meminta saya menyiapkannya sebelum beliau berangkat. Katanya ini resep rahasia keluarga untuk menjaga stamina dan menenangkan pikiran setelah seharian mengurus rumah. Beliau berpesan, Nyonya harus meminumnya setiap sore hari tepat pada jam 5 tanpa terkecuali, agar kesehatan Nyonya tetap terjaga dan pikiran tidak mudah stres." Nenek Siti meletakkan nampan itu di meja rendah di sebelah Aisyah. Gerakannya mekanis dan tanpa emosi, sebuah tindakan pelayanan yang terasa lebih mirip perintah terselubung. Aisyah merasa ragu. Ia jarang sekali mengonsumsi minuman herbal, dan Ratna tidak pernah menunjukkan keperhatian sebesar ini padanya. Justru sebaliknya, Ratna selalu sinis terhadap segala sesuatu yang ia lakukan. Namun, untuk menjaga etika dan menghindari spekulasi yang bisa dilaporkan kepada Ratna saat kembali nanti, Aisyah tersenyum ramah dan mengangguk. "Terima kasih, Nenek Siti, saya akan meminumnya." Nenek Siti hanya membungkuk sedikit dan segera menghilang, meninggalkan Aisyah sendirian dengan 2 cangkir minuman misterius itu. Aisyah mengambil 1 cangkir, uap hangatnya membelai wajahnya dan ia bersiap untuk menenggak ramuan yang mungkin pahit itu demi memenuhi kewajiban yang ditinggalkan ibu mertuanya yang kejam itu. Rian sedang duduk di karpet tebal, sibuk membangun kastil pasir imajiner dari serangkaian bantal-bantal kecil. Sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri yang sunyi dan terlindungi, Aisyah memerhatikan betapa fokusnya anak itu. Kekhusyukan yang ia miliki sering membuat Aisyah bertanya-tanya apa sebenarnya yang bergecamuk di benak Rian yang selama ini hanya bisa berkomunikasi melalui kedipan mata dan sentuhan lembut. Mengingat perkembangan positif yang telah mereka capai beberapa hari terakhir, Aisyah merasa sedikit keberanian untuk menawarkan teh itu kepada Rian, sebagai tanda bahwa ia ingin berbagi setiap hal, sekecil apapun yang ia terima dalam rumah ini.
Namun ia memutuskan untuk mencicipinya terlebih dahulu, khawatir rasanya terlalu kuat untuk anak-anak. Ia mengangkat cangkir porselin berornamen naga biru itu mendekat ke bibirnya. Aroma jahe dan rempah-rempah yang tidak ia kenal semakin kuat tercium, menimbulkan sedikit rasa mual yang aneh. Mata Aisyah terpejam sejenak, mempersiapkan diri untuk rasa pahitnya. Saat ia merasakan ujung cangkir itu hampir menyentuh lidahnya. Dalam sepersekian detik kritis itu, ia mendengar suara yang tajam dan tak terduga yang membelah keheningan sore itu seperti kaca pecah. Bukan suara pelayan, bukan gemerisik daun, melainkan suara manusia. Suara seorang anak kecil yang penuh ketakutan dan sangat mendesak. Jantung Aisyah seakan berhenti berdetak. Napasnya tertahan di tenggorokan, dan cangkir teh yang hampir ia minum itu membeku di udara, hanya beberapa milimeter dari bibirnya. Ia memutar kepalanya ke arah Rian dengan gerakan yang kaku dan terkejut, mengira ia salah dengar atau sedang berhalusinasi akibat ketegangan yang menumpuk. Rian, yang selama ini adalah personifikasi kebisuan, kini berdiri di tengah ruang keluarga. Matanya yang coklat lebar memancarkan teror yang tak terlukiskan. Tangannya terentang ke depan seolah mencoba meraih sesuatu yang jauh darinya. Tubuhnya sedikit gemetar, namun bibirnya bergerak, membentuk kata-kata yang jelas dan menusuk. "Bu, jangan minum teh dari nenek itu." Suara Rian, meskipun sedikit parau dan canggung karena jarang digunakan, mengandung urgensi yang begitu kuat, sebuah peringatan yang murni dan tanpa keraguan. Aisyah hanya bisa menatap anak itu. Pikirannya kosong, dilanda gelombang kejutan ganda. Pertama, karena Rian, anak tirinya, akhirnya berbicara setelah bertahun-tahun diam. Dan kedua, karena isi pesan yang disampaikan itu begitu mengerikan dan tiba-tiba menuduh niat jahat yang disamarkan dalam sebuah pelayanan yang sopan dari keluarga suaminya sendiri. Air mata Aisyah tanpa sadar mulai menetes. Bukan karena sedih, melainkan karena perpaduan antara kelegaan dan ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya menggigil. Cangkir itu bergetar di tangannya, memancarkan gelombang kecil di permukaan teh yang kini tampak menyeramkan, bukan menenangkan. Ia menjatuhkan cangkir itu kembali ke nampan dengan bunyi denting yang keras, menarik nafas dalam-dalam, mencoba memproses realitas baru yang menyerbu masuk ke dalam kehidupannya yang selama ini didominasi oleh sandiwara dan kepura-puraan. Rian telah berbicara, dan kata-kata pertamanya adalah peringatan akan bahaya yang mematikan. Sebuah petunjuk bahwa ia tidak hanya hidup dalam kesunyian, tetapi juga dalam pengawasan dan ketakutan. "Mereka punya niat jahat," lanjut Rian. Suaranya kini sedikit lebih stabil, meskipun masih penuh ketegasan yang menakutkan bagi anak seusianya. Ia melangkah maju mendekati Aisyah, menunjuk ke arah pintu koridor tempat nenek Siti menghilang. Nenek bilang pada Bibi Ratna sebelum pergi bahwa teh itu akan membuat ibu tidur nyenyak, dan saat ibu bangun, ibu akan lupa siapa ibu, lupa papa, dan yang terpenting, ibu akan lupa ada aku. Itu ramuan lupa yang mereka cari selama ini untuk menghilangkan ibu, Bu. Jangan sentuh. Kebenaran itu menghantam Aisyah seperti palu godam. Rasa pusing menyergapnya, dan ia mencengkeram tepi meja agar tidak ambruk. Jadi, semua perhatian dan instruksi terperinci dari Nyonya Ratna bukanlah tanda kehati-hatian, melainkan bagian dari konspirasi yang dingin dan terencana untuk menyingkirkannya tanpa meninggalkan jejak yang mencolok. Mereka tidak hanya ingin mengusirnya dari rumah, tetapi ingin menghapus keberadaannya secara mental, sebuah kejahatan psikologis yang jauh lebih kejam daripada perceraian biasa. Keheningan selama ini, sikap Nyonya Ratna yang sinis, dan jarak emosional Ibrahim, semuanya tiba-tiba menjadi potongan teka-teki yang jatuh pada tempatnya, membentuk gambar mengerikan pengkhianatan di balik tirai kemewahan. Aisyah berlutut di hadapan Rian, menyentuh wajah anak itu dengan kedua tangan yang gemetar. Ia harus yakin ini nyata, bukan sekedar imajinasi yang dipicu oleh stres. "Rian, sayangku, kamu sungguh bisa bicara." Air mata mengalir deras di wajah Aisyah, campuran antara rasa syukur yang mendalam karena Rian telah menemukan suaranya dan horor yang mencekam karena alasan di balik penemuan suara itu adalah ancaman terhadap nyawanya sendiri. Rian mengangguk perlahan, tatapan matanya melembut, namun ketakutan masih terlihat jelas di sana, seolah ia baru saja melarikan diri dari sebuah mimpi buruk yang nyata dan kini harus menghadapi pelakunya. Aku sudah lama ingin berbicara, Bu," pisik Rian. Suaranya pecah. "Tapi kalau aku berbicara, mereka akan tahu aku dengar semuanya. Aku harus pura-pura bisu agar aman. Aku tahu Bibi Ratna tidak suka ibu. Dia selalu bilang pada papa kalau ibu harus pergi agar kami bisa kembali seperti dulu. Hanya aku yang bisa dengar rencana mereka saat mereka berpikir tidak ada yang memperhatikan." Penjelasan Rian membuka luka lama.
Ia selama ini terpaksa menjadi mata-mata tak berdaya dalam rumahnya sendiri, menggunakan kebisuan sebagai perisai dari bahaya emosional dan fisik yang mengintai. Aisyah memeluk Rian erat, cengkramannya posesif, seolah takut anak itu akan lenyap seperti asap. Dalam pelukan itu, ia merasakan fondasi baru dari hubungan mereka dibangun, bukan di atas kebohongan romantis, tetapi di atas kebenaran pahit dan kepercayaan mutlak. Rian bukan lagi anak tirinya yang diam dan misterius. Ia adalah sekutunya, penyelamatnya, dan bukti nyata dari kebohongan yang telah lama menyelubungi kehidupan pernikahan Aisyah. Ini adalah kebenaran yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Ibrahim, karena ia melibatkan nyawanya, dan yang lebih penting, melibatkan manipulasi terhadap seorang anak yang rentan. Kita harus sangat berhati-hati, sayang, bisik Aisyah, menenangkan Rian sambil menghapus air matanya sendiri. Wajahnya mengeras, kelemahan yang ia tunjukkan sebelumnya digantikan oleh tekad baja. Ia harus bertindak cepat dan cerdas. Pertama-tama, teh itu harus disingkirkan. Ia mengambil cangkir yang tadi hampir ia minum dan juga cangkir pasangannya, membawanya ke dapur dengan langkah hati-hati, memastikan tidak ada pelayan lain yang mengawasi pergerakannya, terutama Nenek Siti yang loyal pada Ratna. Di dapur, Aisyah menuangkan cairan herbal yang beracun itu ke saluran pembuangan. Aroma kuatnya segera menghilang, digantikan oleh bau air sabun. Ia membersihkan cangkir porselen itu dengan teliti, mengembalikannya ke nampan, seolah teh itu telah habis diminum sesuai permintaan Nyonya Ratna. Sandiwara harus terus dimainkan. Di depan dunia, Aisyah tetaplah menantu yang patuh dan sedikit naif, yang selalu menurut pada setiap instruksi, sementara di balik layar, ia adalah wanita yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya, menyadari bahwa ia berada di tengah medan perang emosional yang mematikan. Rian kini duduk di tepi sofa, tidak lagi diam, tetapi mengamati setiap gerakan Aisyah dengan mata penuh kewaspadaan. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Bibi Ratna akan tahu kalau ibu tidak minum. Dia selalu meminta Nenek Siti memeriksa cangkirnya. Perkataan Rian menunjukkan betapa jauhnya perencanaan Ratna, sebuah jaringan pengawasan yang rumit di dalam rumah mereka sendiri. Aisyah menyadari bahwa dia tidak bisa hanya membuang teh itu. Dia harus memberikan ilusi bahwa ia telah meminumnya. Tiba-tiba, Rian menunjuk ke kotak rempah-rempah yang tersimpan di sudut lemari. Nenek Siti pernah membuat teh palsu untuk Papa saat Papa sakit dan tidak mau minum obat. Nenek Siti menggunakan teh hitam yang sangat pekat, lalu ditambahkan banyak jahe bubuk agar aroma rempah-rempah kuat itu tidak dicurigai. Insting bertahan hidup Rian yang terasah selama bertahun-tahun dalam kebisuan, kini menjadi aset tak ternilai. Mereka berdua, pasangan yang baru bersatu kembali melalui ancaman bahaya, mulai menyusun skema penyelamatan diri yang cerdas. Aisyah dengan cepat menyiapkan ramuan tiruan. Ia menyeduh teh hitam yang paling pekat, menambahkan cengkih dan jahe bubuk dalam jumlah berlebihan untuk meniru aroma yang kuat dan asing dari ramuan Ratna. Setelah selesai, ia menuangkannya ke dalam 2 cangkir porselen yang tadi ia cuci dan menaruhnya kembali ke nampan. "Kau sangat cerdas, Rian," puji Aisyah. Sebuah pujian tulus yang ia harap bisa menumbuhkan kepercayaan diri pada anak itu. Sekarang kita harus pastikan Nenek Siti melihat cangkir ini seolah-olah sudah kosong dan telah dicuci. Atau jika dia bertanya, kita bilang kita meminumnya dengan cepat. Namun konspirasi Ratna ternyata jauh lebih canggih. Malam itu, Aisyah menerima panggilan video dari Ibrahim. Wajahnya yang tampak lelah muncul di layar, di samping Nyonya Ratna yang tersenyum dingin dan tenang. "Bagaimana kabarmu, Aisyah? Apakah kau sudah minum teh herbal yang kutinggalkan? Nenek Siti bilang kau tampak kurang bersemangat saat ia menyajikan teh itu." Tanya Nyonya Ratna dengan nada yang manis namun penuh selidik. Matanya menembus layar seolah mencoba membaca kebohongan dari ekspresi Aisyah. Aisyah memaksakan senyum yang paling meyakinkan. "Oh iya, Bu, tehnya luar biasa. Tubuh saya terasa jauh lebih rileks. Terima kasih atas perhatiannya." Ia memastikan Rian berada di luar jangkauan kamera, tetapi cukup dekat jika ada pertanyaan jebakan. Ibrahim, seperti biasa, tampak cuek. "Baguslah kalau kau sehat. Jaga Rian baik-baik. Kami sibuk sekali di sini." Sinyal putus meninggalkan Aisyah dengan adrenalin yang melonjak. Mereka mengawasi, bahkan dari benua lain. Kebenaran yang Rian ungkapkan membuat Aisyah menyadari bahwa pernikahan ini adalah penjara yang harus ia berobak, bukan sekedar hubungan yang harus ia perbaiki. 2 hari berikutnya dihabiskan Aisyah untuk mencari bukti fisik.
Ia tahu hanya kesaksian Rian tidak cukup untuk menghadapi Ratna dan meyakinkan Ibrahim. Diam-diam, saat Rian tidur, Aisyah menjelajahi kamar Nenek Siti yang terpencil di bagian belakang rumah, mencari petunjuk tentang ramuan itu. Pencariannya membuahkan hasil. Tersembunyi di balik tumpukan kain linen usang, ia menemukan sebuah buku kuno bersampul kulit yang tampaknya merupakan buku resep obat herbal keluarga, ditulis dalam aksara Jawa kuno yang ia hanya bisa baca sedikit-sedikit. Dengan bantuan senter ponselnya, Aisyah menemukan halaman yang ditandai dengan lipatan kecil. Ada deskripsi ramuan yang dikenal sebagai wedang lupa, yang dijelaskan memiliki efek melumpuhkan memori jangka pendek dan jika dikonsumsi secara berkelanjutan, dapat menyebabkan demensia permanen dan perlahan-lahan merusak fungsi hati. Catatan di pinggir halaman itu ditulis dengan tangan yang dikenali Aisyah sebagai tulisan Nyonya Ratna berbunyi, dosis tinggi untuk menghilangkan ingatan sepenuhnya, berikan selama 2 minggu tanpa jeda. Rasa dingin menjalari tulang Aisyah. Ini bukan hanya tentang pemisahan, ini adalah percobaan pembunuhan yang berkedok obat herbal. Malam itu, Aisyah duduk di samping Rian, membaca buku itu, menerjemahkan bagian-bagian penting dengan hati-hati. Rian mendengarkan dengan serius, kini tidak lagi bisu. Suaranya menjadi penenang dan pengingat akan tujuan mereka. Mereka membahas bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan kebenaran ini kepada Ibrahim tanpa terlihat seperti menantu histeris yang mencoba memfitnah ibu mertuanya. Bukti fisik, didukung oleh kesaksian Rian, adalah satu-satunya jalan mereka untuk menghancurkan dominasi Ratna dan menyelamatkan masa depan mereka, serta menyelamatkan Ibrahim dari kebohongan yang telah lama meracuni keluarganya. "Papa harus tahu," ujar Rian tegas, memegang tangan Aisyah. "Papa bukan orang jahat, Bu. Tapi dia takut pada nenek. Dia hanya butuh seseorang yang berani mengatakan yang sebenarnya di hadapannya, agar dia tidak lagi di bawah sihir nenek." Kata-kata bijak Rian memperkuat keyakinan Aisyah. Ini bukan hanya pertarungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga pertarungan untuk membebaskan suaminya dari belenggu manipulasi ibunya. Aisyah menyadari, cinta sejati dalam pernikahan ini harus dimulai dengan memulihkan kebenaran yang hancur. Dengan bukti di tangan dan Rian sebagai saksi hidup, Aisyah memberanikan diri. Ia mengirim pesan singkat kepada Ibrahim, tidak melalui telepon yang mungkin disadap Ratna, melainkan melalui email dengan subjek yang sangat mendesak dan pribadi, memintanya kembali secepat mungkin karena ada hal yang menyangkut nyawa dan masa depan Rian yang harus segera diselesaikan. Ia tahu, jika ia menyebut Rian, insting paternal Ibrahim yang selama ini teredam oleh Ratna pasti akan terpancing, mengesampingkan liburannya yang mewah. Tak sampai 24 jam kemudian Ibrahim kembali. Ia tiba dengan wajah kusut dan marah karena liburannya terpotong, meninggalkan Nyonya Ratna yang menurutnya sangat terkejut dan kesal. "Apa yang kau lakukan, Aisyah? Mengapa kau membuat keributan yang tidak perlu? Kau bilang ada masalah Rian. Rian baik-baik saja." Ibrahim menuntut penjelasan di ruang kerja pribadinya, suaranya meninggi, sebuah reaksi yang khas dari seseorang yang tidak terbiasa menghadapi konflik yang nyata. Aisyah tidak gentar. Ia mengunci pintu, memastikan privasi, dan tanpa basa-basi ia mengeluarkan buku resep kuno itu dan meletakkannya di atas meja, tepat di depan Ibrahim. "Ini bukan tentang keributan, Ibrahim. Ini tentang hidup dan mati. Ibumu mencoba meracuni saya agar saya hilang ingatan dan menyingkir dari hidup kalian. Bukti ada di sini." Ibrahim tertawa sinis, berpikir Aisyah telah menjadi gila akibat kesepian, namun ia terdiam saat melihat tulisan tangan ibunya sendiri di halaman yang menjelaskan tentang wedang lupa. "Kau berbohong. Ibumu tidak akan pernah melakukan hal sekeji ini. Dia hanya khawatir kau stres," bantah Ibrahim, mencoba memegang erat-erat narasi yang selama ini ia yakini. Saat itulah Aisyah memanggil Rian masuk. Rian melangkah ke dalam ruangan, berdiri di samping Aisyah, menatap ayahnya dengan keberanian yang baru ditemukan, dan mulai berbicara. Suaranya memecah keheningan skeptis ayahnya. Menceritakan segalanya, detil demi detil tentang rencana Ratna, tentang teror yang ia rasakan selama ini, dan mengapa ia memilih untuk tetap diam demi keselamatan mereka berdua. Mendengar Rian berbicara adalah pukulan telak bagi Ibrahim, lebih kuat daripada melihat bukti tertulis.
Kebisuan Rian adalah luka terbesarnya, dan kenyataan bahwa putranya menyembunyikan suaranya karena takut pada neneknya sendiri, serta kenyataan bahwa istrinya diracuni oleh ibunya, menghancurkan benteng penyangkalan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Wajah Ibrahim memucat, bergantian menatap Aisyah, Rian, dan buku terkutuk itu. Ia akhirnya melihat ibunya bukan sebagai pelindung, melainkan manipulator yang egois dan kejam yang rela menghancurkan kebahagiaan putranya. Klimaks emosional itu ditutup dengan air mata penyesalan Ibrahim. Ia memeluk Rian, meminta maaf atas kebutaan dan ketidakpeduliannya, dan kemudian berbalik kepada Aisyah, memeluknya dengan cengkraman yang tulus, cengkraman yang tidak pernah Aisyah rasakan sebelumnya dalam pernikahan mereka. Pada saat itu, romansa yang selama ini terhambat oleh intrik dan ketakutan akhirnya mekar. Cinta mereka tidak lagi rapuh, melainkan ditempa oleh api pengkhianatan dan kebenaran yang menyakitkan. Mereka bersatu dalam tujuan yang sama, melindungi satu sama lain dan membangun kembali keluarga mereka di atas fondasi kejujuran. Konsekuensi dari kebenaran itu datang dengan cepat. Ibrahim, didukung oleh kesaksian Rian dan bukti tulisan tangan, menghadapi ibunya segera setelah Ratna kembali. Nyonya Ratna, meskipun mencoba untuk berdalih dan menyangkal, akhirnya harus menyerah pada fakta yang tak terbantahkan. Untuk pertama kalinya, Ibrahim berdiri tegak melawan dominasi ibunya, memilih istrinya Aisyah dan putranya Rian. Nyonya Ratna diasingkan dari urusan keluarga dan diminta meninggalkan rumah itu, sebuah hukuman yang setimpal dengan kekejaman intriknya, meninggalkan keheningan yang kini terasa damai, bukan mencekik. Hari-hari setelah kepergian Nyonya Ratna, rumah besar itu terasa seperti telah menjalani pembersihan spiritual yang intens. Suara Rian kini mengisi setiap ruangan. Tawa polosnya membawa cahaya dan kehangatan yang telah lama hilang. Hubungan Aisyah dan Ibrahim bertransformasi total. Komunikasi mereka kini didasarkan pada kejujuran dan rasa saling melindungi yang kuat. Sebuah ikatan yang lebih dalam dari sekedar janji pernikahan, karena mereka telah berbagi rahasia gelap yang nyaris menghancurkan mereka. Pesan moral yang terukir dari kisah pahit ini adalah bahwa kepercayaan sejati bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja, melainkan hasil dari keberanian untuk menghadapi kebenaran, sekecil apapun itu, dan kesediaan untuk mendengarkan bahkan ketika kebenaran itu datang melalui bisikan tersembunyi dari hati yang paling rentan. Bagi Aisyah, ia belajar bahwa cinta sejati tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memberikan kekuatan untuk berjuang melawan segala bentuk kebohongan. Bagi Rian, suaranya yang baru ditemukan adalah kunci kebebasan, bukti bahwa keberanian untuk bicara adalah senjata terkuat melawan manipulasi yang dilindungi oleh kebisuan. Di bawah langit sore yang sama, Aisyah dan Rian kini duduk di teras, menikmati teh herbal yang benar-benar aman dan menenangkan, disiapkan oleh Aisyah sendiri. Sementara Ibrahim bergabung, memegang tangan Aisyah erat-erat. Keheniman yang tersisa di rumah itu kini terasa nyaman, dipenuhi janji akan masa depan yang damai. Rian bersandar pada Aisyah, berbisik tentang rencana bermain mereka keesokan hari. Dan Aisyah tersenyum, menyadari bahwa ramuan yang mencoba mencabut ingatannya justru telah membuka babak baru dalam hidupnya, di mana ia akhirnya menemukan tempatnya, di tengah-tengah keluarga yang kini utuh, dibangun di atas fondasi kepercayaan yang dimenangkan melalui perjuangan dan disinari oleh suara seorang anak yang telah lama terperangkap dalam kebisuan.